melakukan praktikum IPA. Cara kerja percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1 pada modul. 2. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. 4. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut R. 5. Letakkanlah sebuah benda atau dalam hal ini lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Pembahasan. Cahaya tergolong gelombang elektromagnetik karena cahaya dapat merambat tanpa zat antara atau medium. Cermin dan lensa adalah benda-benda optik yang dapat membentuk bayangan suatu benda. Bayangan semu dapat dilihat secara langsung, sedangkan bayangan sejati hanya dapat dilihat dengan menggunakan layar. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Prinsip ini sesuai dengan hukum pemantulan, yang menyatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar, dan sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat bayangan yang membentuk cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan sisi terbalik. Berikut pengukuran besar sudut datang dan sudut pantul. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut lilin diletakkan di depan cermin datar, kemudian digeser-geserkan, lalu mengamati bayangan yang terjadi. Dapat dilihat bayangan yang dihasilkan lilin saat didekatkan dengan cermin. Bayangan yang tampak membesar dan lebar, sedangkan saat lilin dijauhkan dengan cermin, bayangan yang tampak semakin mengecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu bayangan yang selalu maya, tegak, sama besar, dan sisi terbalik. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Berdasarkan hasil pengamatan, cermin cembung memiliki permukaan pantul yang melengkung keluar dan bersifat menyebarkan berkas cahaya. Sifat bayangan yang diamati pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Bayangan selalu bersifat demikian dimanapun letak bendanya. Bayangan maya terbentuk karena bayangan berasal dari perpanjangan sinar pantul di belakang cermin, bukan perpotongan langsung sinar pantul. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Berdasarkan hasil pengamatan, cermin cekung memiliki permukaan pantul melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan berkas cahaya. Sifat bayangan yang membentuk cermin cekung sangat bergantung pada posisi benda. Bayangan dapat bersifat nyata atau maya, tegak atau vertikal, serta diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Berikut tabel pengamatan percobaan pada cermin cekung, jarak benda ke jarak bayangan, dan jarak benda saat bayangan menghilang. Kesimpulan. Cahaya memiliki sifat pemantulan yang berbeda pada cermin datar, cekung, dan cembung. Cermin datar membentuk bayangan yang selalu maya, tegak, sama besar, dan sisi terbalik. Cermin cembung membentuk bayangan maya, tegak, dan diperkecil atau bersifat divergen. Cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata jika benda jauh, maupun maya jika benda dekat, dan dapat tegak atau terbalik tergantung jarak benda.